Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan bahas mengenai kondisi IHSG saat ini. Ya, mungkin sedang hangat-hangatnya teman-teman trader atau investor di Indonesia mungkin ada yang panik, mungkin ada yang takut, khawatir dengan penurunan IHSG beberapa hari terakhir ini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa yang terjadi di IHSG dan apakah penyebabnya? Apakah isu-isu yang beberapa hari terakhir ini ada benar-benar mempengaruhi penurunan IHSG beberapa hari terakhir ini? Mari kita bahas di video ini. Ya, sebelumnya kami mohon dukungan teman-teman agar channel ini dapat terus berkembang dan mengedukasi teman-teman dengan cara mudah, yaitu subscribe channel ini, dan jika teman-teman suka silahkan like, dan juga jika teman-teman punya pertanyaan jangan lupa untuk tuliskan komen di video ini. Nah, oke teman-teman, langsung kita saja bahas mengenai kondisi IHSG. Ya, kalau kita lihat secara teknikal teman-teman, IHSG ini sebenarnya sudah mengalami penurunan cukup cukup lama ya, sejak tanggal 22 Maret. Ya, kita lihat di sini ya, sebenarnya IHSG sedang sideways ya. Kita lihat ada pola sideways dengan baseline di 6.200-an kurang lebih ya, dan di sini ada resisten di 6.000 kurang lebih 6.400 yang dua kali berusaha ditembus namun gagal ya. Dan kita lihat usaha ketiga ya, hampir menyentuh 6.400, kemudian turun kembali ke bawah. Dan ya, kita lihat sebenarnya support ini ya tadinya cukup kuat ya. Kita lihat satu kali, dua kali, dan tiga kali ya berhasil menjadi support yang cukup kuat untuk IHSG. Namun kita lihat 3 hari penurunan 22, 23, dan 24 Maret, support ini berhasil ditembus ya. Dan kalau kita lihat secara garis besarnya lagi ya teman-teman, kita lihat ini ada uptrend line dari IHSG ya, dan kita lihat sebenarnya ketika IHSG kemarin mengalami penurunan ya, kita lihat dia membentuk sebuah uh, pullback atau koreksi ya. Sebenarnya bukan koreksi ya, ketika dia turun pasti ada uh, correction wave atau membuat higher low-nya ya. Kita lihat pembentukan higher low, konsolidasi di area uptrendnya, kemudian 3 hari terakhir IHSG turun kembali. Nah, ya kita lihat sebenarnya uptrend line ini sudah di breakdown oleh IHSG. Dan apakah ini akan menjadi bearish market yang baru? Untuk saat ini kita belum tahu ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya garis MA 200 masih ada di bawah sini ya, masih ada di kurang lebih 5.550. Jadi saat ini ya, secara MA kita masih bilang indeks IHSG masih dalam posisi long term uptrend ya, walaupun uh, short term trendnya sedang downtrend ya. Nah, kemudian teman-teman kalau kita lihat support IHSG berikutnya, kita lihat ada beberapa ya. Pertama di 5930 sampai 5955 ya. Kemudian di bawahnya lagi ada 5830 sampai 5850 ya. Ini support berikutnya yang kita perlu perhatikan bersama-sama, bagaimana IHSG di titik-titik ini, apakah akan membentuk uh, swing low ya, ataukah akan kembali lanjut turun. Nah, tapi teman-teman, yang akan kita bahas hari ini adalah penyebab penurunan IHSG. Ya, mungkin teman-teman dengar atau membaca berita beberapa hari terakhir, ada beberapa isu yang gencar diberitakan. Ya, yang pertama ada isu tentang kasus gagal margin call ya Nomura dan Credit Suisse di Amerika Serikat. Ya, pertama ada isu hedge fund di Amerika. Yang kedua ada rencana BPJS yang mau mengurangi komposisi portofolionya di saham. Ya, artinya BPJS ingin menjual sahamnya, mengurangi porsi sahamnya, dan memindahkannya ke investasi lainnya. Ya, nah, mari kita bahas kira-kira apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari terakhir di IHSG. Mungkin yang pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat posisi portofolio BPJS. Ya, kita lihat ini ada berita-berita yang mungkin keluar ya. Mungkin baru keluar Rabu 31 Maret ya, sekitar ini, tapi sebenarnya kita lihat indeks ini sudah turun sejak tanggal 22 Maret. Ya, sejak 22 Maret sebenarnya sudah mulai turun, dan berita tentang isu BPJS ini baru keluar tanggal 31 ya. Nah, kita lihat teman-teman,
BPJS ini di sini ya. Kita lihat BPJS per Februari 2021 ya, kita lihat total dana kelolaan BP Jam Sostek tercatat 489 triliun ya, hampir 490 triliun ya. Dan kita lihat alokasi aset dananya per Februari 2021 adalah surat utang sebesar 65%, ya, kemudian deposito 12%, saham 14%, reksadana 8%, dan investasi langsung 1%. Ya, jika kita hitung porsi sahamnya 14%, maka kurang lebih nilai portofolio saham BPJS adalah kurang lebih 69,8 triliun ya, atau kurang lebih 70 triliun hanya porsi sahamnya ya, belum porsi reksadananya ya. Kalau kita tambah porsi reksadananya tentu lebih dari 100T portofolio BPJS ada di pasar modal saham ya. Dan sebenarnya kita lihat bahwa BPJS ini adalah salah satu investor raksasa di pasar modal ya, dana kelolaan yang cukup besar sehingga mereka sebenarnya merupakan salah satu pilar adanya indeks ya, karena dana mereka cukup besar yang ditempatkan di pasar modal di saham ya, entah mereka membeli langsung atau maupun melalui reksadana ya. Jadi wajar saja ya kalau berita ini dimunculkan membuat kepanikan atau membuat investor retail atau investor di Indonesia khawatir akan tekanan jual yang cukup besar jika saham-saham dari BPJS ini dilikuidasi ya. Nah, tapi teman-teman, kita harus lihat sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di market ya. Gimana cara taunya? Ya dengan melihat transaksi yang terjadi ya. Karena dengan melihat transaksi yang terjadi, kita bisa mengetahui apa yang terjadi ya, siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan kita bisa analisa itu ya. Atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan analisa benermologi ya, kita menganalisa pihak-pihak yang melakukan transaksi di bursa saham ya. Mari kita lihat sekarang penurunan IHSG ya. Kita lihat ya, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ya, ini prinsip yang mungkin teman-teman juga harus ingat, bahwa IHSG atau indeks kita di Indonesia, IHSG itu sangat bergantung atau harganya sangat dipengaruhi oleh inflow atau outflow-nya investor asing ya. Ketika investor inflow besar-besaran, foreign inflow besar-besaran terjadi, maka kita bisa expect harga-harga saham naik ya, terutama saham-saham blue chip yang mereka bandari, yang mereka punya dengan porsi yang cukup besar, ini akan naik dalam jumlah besar ya, akan kenaikannya seiring dengan inflow-nya. Sebaliknya, jika foreign outflow besar terjadi, foreign outflow cukup besar, maka harganya juga akan turun. Harga big caps itu dan indeks IHSG pun akan turun ya. Karena kalau kita lihat ini teman-teman, mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa 10 besar market cap kita saja itu sudah mencapai 30% ya. Jadi 40%. Ya, jadi pergerakan 10 top market cap ini sudah mempengaruhi IHSG sebesar 40%. Dan kalau kita lihat saham-saham yang di 10 besar ini, saham-saham big caps atau blue chip, sebagian besar dikuasai oleh investor asing. Nah, jadi wajar apa yang mereka lakukan, entah inflow, entah mereka membeli atau mereka menjual, outflow, maka pengaruhnya akan besar terhadap IHSG. Ya, contohnya yang beberapa hari ini terjadi. Ya, kalau kita lihat tadi, sejak tanggal 22 Maret, ya, itu terjadi penurunan IHSG. Ya, kita lihat mulai IHSG turun sejak tanggal 22 Maret. Dan kalau kita lihat, ya, top market cap nomor 1 adalah BBCA. Ya, BBCA. Ya, ini teman-teman, yang bar chart ini, yang merah adalah nilai outflow asing, dan garis birunya adalah harganya. Ya, kita lihat, foreign outflow sudah terjadi sejak tanggal 4 bulan 3 ya. Sejak bulan Maret, awal bulan Maret sudah terjadi outflow yang cukup konsisten di BBCA ya. That's why di grup saya juga sudah mengatakan untuk hindari dulu saham BBCA ya, karena sedang terjadi distribusi oleh investor asing. Ya, wajar sahamnya turun. Ya, kita lihat bulan Maret BBCA ya, kita lihat ya, harganya terus turun. Ya, kenapa turun? Ya wajar karena terjadi foreign outflow di saham BBCA cukup besar ya, sampai dengan hari ini. Ya, kita lihat hari ini tanggal 31 outflow-nya 450 miliar. Ya, 450 miliar dalam satu hari. Jadi
ini outflow yang cukup besar ya di saham BBCA, dan tentunya penurunan BBCA sebesar 2,8 ini sangat mempengaruhi IHSG. Ya, jadi penurunan BBCA beberapa hari terakhir ini akan membawa IHSG dalam posisi yang merah juga. Ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin bertanya, apakah outflow dari investor asing di saham-saham blue chip ini adalah respon mereka terhadap berita bahwa BPJS akan mengurangi porsi mereka di saham, ya. Artinya, apakah outflow yang dilakukan investor asing ini berkaitan dengan berita BPJS akan mengurangi porsi sahamnya? Apakah berkaitan atau tidak, ya? Begitu pertanyaannya. Namun untuk saat ini kita belum dapat mengetahui secara pasti apakah outflow yang terjadi saat ini berkaitan dengan BPJS atau tidak. Ya, namun kita bisa analisa secara sementara ya. Kita bisa analisa secara sementara dengan melihat portofolio dari BPJS. Ya, mari kita lihat portofolio dari BPJS. Ya, kita lihat. Ini mungkin teman-teman sudah temukan juga ya foto ini di grup-grup mengenai saham-saham yang ada di portofolio BPJS per Februari 2021 ya. Nah, kita lihat di sini saham-sahamnya sebagian besar saham-saham blue chip juga ya, ada BBRI, BMRI, ada juga BBCA, CPP, Astra dan lain-lain ya. Sebagian besar adalah saham-saham besar. Dan sebenarnya kalau kita bilang ya, kalau kita mau katakan bahwa penurunan saat ini atau outflow yang dilakukan oleh investor asing berkaitan dengan rencana BPJS, faktanya bahwa kita lihat kondisi masing-masing saham ini berbeda. Ya, ini yang selalu saya katakan kepada teman-teman ya, bahwa dalam penurunan indeks kita harus mencari saham-saham yang dalam kondisi bagus, yang masih dalam kondisinya bagus. Artinya apa? Masih terjadi akumulasi atau penurunannya bukan karena distribusi. Ya, contohnya kita lihat saham yang juga sama-sama ada di portofolio BPJS adalah TLKM. Ya, namun beda cerita dengan BBCA. Ya, beda cerita dengan BBCA. Saham Telkom ini terus di-inflow oleh investor asing atau investor asing terus membeli saham TLKM. Ya, wajar kita lihat ya saham ini tidak turun atau hanya satu ya, karena pembeliannya tidak begitu besar juga, namun tidak ada distribusi sehingga kita lihat ya sahamnya cukup sideways ya, tidak kemana-mana ya. Dan ini salah satu saham yang sebenarnya kondisinya bagus di tengah-tengah penurunan IHSG saat ini ya, berbeda dengan BBCA ya. Kita lihat penurunannya betul-betul karena adanya distribusi investor asing ya. Nah, jadi itu yang saya mau katakan teman-teman, bahwa tidak semua saham-saham yang ada di portofolio BPJS TK mengalami kondisi yang sama ya. Sehingga kalau kita ingin mengatakan bahwa outflow investor asing berkaitan dengan saham-saham BPJS yang akan dijual, maka kurang tepat ya untuk saat ini. Kenapa? Karena kondisi tiap saham berbeda. Ya, ada yang dijual investor asing dan ada yang terus dibeli investor asing. Ya, artinya kemungkinan besar apa yang terjadi saat ini adalah siklus market biasa. Ya, kalau kita tahu stock market always selalu bergerak dalam cycle ya. Ada fase akumulasi, ada fase markup, ada fase distribusi, dan ada fase markdown, atau ada fase bearish, ada fase bullish. Ya, jadi dalam setiap fase itu kita tidak perlu selalu mencari tahu alasannya apa ya. Namun kita harus mencari saham-saham yang dalam kondisi bagus ya, sehingga penurunannya bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan sahamnya di harga yang diskon ya. Jadi menurut saya saat ini tekanan jual yang dilakukan investor asing tidak berkaitan dengan kondisi portofolio BPJS yang akan dikurangi ya. Jadi kemungkinan saat ini hanya merupakan market cycle biasa ya, bahwa saat ini investor asing sedang melakukan distribusi saham-saham yang mereka miliki ya. Dan apa yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini? Tentunya menjauhi saham-saham yang sedang didistribusi ya. Mungkin teman-teman kalau di grup kemarin saya katakan BBRI ini masih cukup bagus ya. Kemarin 2 hari lalu bahkan 3 hari lalu saya katakan ini dalam penurunan IHSG saham BBRI masih dikumpulkan investor asing ya. Namun
walaupun masih ada akumulasi, kita tidak boleh melupakan cut loss ya. Tetap kita pasang cut loss. Dan kita lihat 2 hari terakhir ya, tiba-tiba terjadi outflow yang cukup besar di BBRI juga. Akhirnya ya dengan penurunannya saya pun cut loss di saham ini. Ya artinya ketika saham-saham ini mulai didistribusi, lebih baik kita out dulu ya. Kita menunggu sampai distribusi ini selesai ya. Ketika ada tanda-tanda akumulasi berikutnya, baru kita entry di sana ya. Nah, contoh lagi nih saham yang sebenarnya masih bagus ya, cukup bagus kondisinya di tengah penurunan market saat ini adalah saham BBTN. Ya, kita lihat ya penurunan saat ini ya tetap disertai dengan inflow kecil. Ya. Artinya penurunan saham ini bukan karena distribusi, tapi hanya markdown. Ya. Dan kalau kita lihat di ini sudah saya bagikan juga di grup saham BBTN, kita bisa lihat di mana kita tunggu ya dalam kondisi uptrend, kita beli ketika dia retrace. Ya, kita lihat di garis-garis trendline ya. Dan kita lihat trendline saat ini ada di 1700 ya. Jadi kita bisa buy di sini. Ya, kenapa? Karena saham ini penurunannya bukan karena outflow seperti BBCA atau BBRI, tapi ini hanya mengikuti cycle IHSG lagi merah, saham ini ikut merah dengan sedikit inflow, bahkan sedikit outflow, ya bahkan ada inflow juga. Dan tentunya ketika dia mendekati trendline ini, ya kita bisa mulai cicil membeli di area ini, dan kita lihat apakah terjadi juga akumulasi di saham ini lanjutan atau tidak ya. Dan kita lihat sebenarnya saham ini masih ada akumulasi lanjutannya ya. Jadi saya rasa cukup besar peluangnya untuk rebound dari titik ini ya. Nah, jadi mungkin itu teman-teman kesimpulan hari ini, bahwa penurunan saat ini outflow dari investor asing tidak berkaitan dengan portofolio BPJS ya, karena portofolio yang mereka miliki saat ini kondisi saham-sahamnya berbeda ya, ada yang di inflow, ada yang di outflow. Jadi tentunya kondisi saat ini hanya market cycle biasa dan kita tidak perlu terlalu panik ya, tapi tetap waspada dan tetap masukkan watchlist teman-teman di saham-saham yang kondisinya masih bagus dengan akumulasi investor asing. Contoh beberapa yang saya juga sering bagikan di grup, misalnya BBTN, ya kemudian TLKM, dan juga misalnya KLBF, ya. Nah, saham-saham ini bisa terus teman-teman perhatikan, yang masukkan di watchlist, dan ketika ada sign of reversal, kita bisa masuk di sana dan ya kita bisa dapatkan di harga murah sebelum rally berikutnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk kali ini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.